I know this way. I know this way. I know this way. I know this way. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada hari ini saya akan menyampaikan bagaimana kita membuat sebuah video, ya, sebuah video klip khususnya untuk bagaimana kita bisa memulai dari awal sampai akhir, mulai dari proses perekaman suara, kemudian membuat videonya, lakukan proses untuk penggabungan antara video dan audio agar kita berupaya video yang kita buat itu betul-betul bisa menarik dan hasilnya sebisa mungkin memuaskan. Nah, untuk itu mungkin saya akan sedikit sharing pengetahuan ya, karena dari pengalaman yang sudah ada, saya juga berusaha belajar dari awal. Ternyata membuat video itu bagi yang suka itu sangat mengasihkan. Awalnya saya juga tidak tahu bagaimana cara membuatnya, cuman karena kita ingin belajar, kemudian mencoba melihat video-video yang sudah ada yang tersebar di YouTube ya. Akhirnya dengan mencoba dengan pengetahuan yang saya punya, kemudian kita pelajari, ternyata tidak terlalu sulit lah. Artinya kita bisa belajar dari nol. Kemudian khususnya bagi pemula ini memang hal ini memang butuh proses ya, pembelajaran. Nah, cuman alhamdulillah pada saat ini saya akan tunjukkan bagaimana caranya membuat proses ini dari nol ya. Bagaimana membuat video latar belakang, kemudian memproses dengan menggunakan aplikasi apa saja yang kita butuhkan, kemudian peralatan apa yang saja yang kita butuhkan. Nah, ini yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Silakan simak videonya kali ini. Jadi khususnya bagi pemula ya, untuk memulai membuat sebuah video klip, terutama untuk video karaoke, yang kita butuhkan pertama adalah tentu saja mikrofon ya. Ini mikrofon untuk pemula. Ya, kita beli yang biasa-biasa aja atau punya mikrofon biasa juga bisa seperti ini. Nah, ini yang penting kita bisa merekam suara kita, kemudian nanti diproses ke dalam proses perekaman. Jadi ini tergantung apa yang kita punya di rumah, atau bisa pinjam dulu atau bisa juga ya paling ini modalnya sekitar 50.000 sampai 100.000 kalau untuk yang terjangkau, masih memungkinkan untuk kita merekam suara, kemudian bisa diproses menjadi suara audio saat kita bernyanyi. Ya, tidak perlu mahal-mahal, yang penting bisa merekam suara kita ketika bernyanyi atau kita bicara seperti ini, teman-teman sekalian. Nah, untuk saat ini saya menggunakan, kebetulan sudah ada mikrofon kondenser ya. Saya ingin coba merekam video ini dengan video kondenser. Nah, kemudian berikutnya adalah yang dibutuhkan tentu saja ini soundcard, teman-teman sekalian. Nah, soundcard ini saya pakai tipe yang paling murah yang ada di pasaran. Ini legend juga ya. Jadi ini soundcard T8, soundcard murah, tapi banyak sekali fasilitas yang bisa kita gunakan untuk melakukan perekaman.
Nah, ini saya akan sedikit review ya pada video ini. Jadi kelengkapannya pertama adalah mic ya, mic apa saja, kondenser maupun dynamic yang ada di rumah, yang biasa untuk karaoke atau pidato ya, kita bisa gunakan. Kemudian yang paling utama ini adalah soundcard yang bisa memproses suara-suara yang kita butuhkan untuk video kita. Nah, kemudian berikutnya yang kita butuhkan adalah itu kamera ataupun HP yang teman-teman punya bisa kita manfaatkan. Nah, saat ini saya menggunakan HP, kamera HP, kemudian kita rekam di dalam video ya. Kemudian nanti akan kita gabungkan hasil suara-suaranya ini di dalam video yang kita buat. Nah, untuk fungsi-fungsinya di sini, teman-teman sekalian ya, aduh kabelnya panjang. Jadi ini kebetulan kan bisa di off kan ya dengan tombol on off. Kemudian ini bisa dicas, jadi baterainya lumayan cukup lama ya, bisa untuk penggunaan ketika kita merekam video atau suara. Ini cukup membantu sekali teman-teman sekalian. Nah, di sini ada fasilitas untuk input mikrofon. Nah, ini mikrofon yang dynamic, ini mikrofon kondenser ya, kondenser yang ini. Kemudian ini untuk earphone dan headset. Di sini ada fasilitasnya. Jadi earphone headset itu seperti ini ya. Nah, ini bisa kita sambungkan biar bisa mendengarkan suara kita. Nah, saat ini saya tidak perlu pakai headset, langsung merekam suara. Nah, kemudian kontrol-kontrolnya nih teman-teman. Nah, di sini kelihatan ya. Ini kontrol-kontrolnya, volume, mic, volume master ya. Kemudian ini ada IO ya. Ada IO-nya turun naik. Ini kalau dinaikkan ada IO-nya, tes 1 2 3 IO. Nah, kemudian ini fungsinya untuk memperbaiki kualitas sumber suara ya. Yang saya tadi matiin, lupa tadi hidupin. Nah, kemudian di sini ada tepuk tangan dan lain sebagainya. Ini contoh nih. Nah, kemudian ada suara ketawa. Nah, ini membantu ketika melakukan podcast ya, kalau untuk yang senang podcast. Nah, ini ada fungsi Can you feel it? Saya nggak denger ya, tapi teman-teman zile yo alert. Ya. Nah, ini fasilitas masih banyak lagi, ada suara-suara yang bisa kita gunakan. Nah, sampai di sini sebenarnya sudah pernah saya review di video-video sebelumnya ya, yang di channel lainnya ya. Ini khusus channel tutorial, jadi khusus untuk membuat video karaoke, maka saya akan lebih fokus bagaimana kebutuhannya dan bagaimana cara memanfaatkannya ini menjadi video karaoke, dan bagaimana cara membuatnya step by stepnya akan saya sampaikan di channel ini. Nah, jadi 3 itu ya yang teman-teman perlu ya. Pertama modal mic, kedua soundcard ya, kemudian HP. Nah, manfaatkan 3 itu untuk merekam suara dan video Anda. Jadi mudah-mudahan nanti dalam prosesnya ini teman-teman bisa mengikuti ya. Nah, kemudian yang paling penting cara pemasangan ya. Cara pemasangannya tadi saya sudah kasih tahu. Kalau yang live ini ke HP, live 1, live 2. Nah, ini contoh kalau live ke HP, ini langsung masuk ke colokan HP. Ini suaranya langsung masuk ke HP. Tapi kalau saya cabut, ini saya contohin. Saya cabut. Nah, ini suaranya mungkin kedengarannya langsung dari HP. Beda ya teman-teman ya, suaranya. Lebih banyak suara-suara dari luar.
Nah, tapi kalau sudah pakai mic ya, kemudian pakai soundcard ini, maka suara-suara bising dari luar itu akan lebih difilter dan akan lebih jernih. Saya pasang lagi. Aduh, gimana nih? Ya. Oke, kembali online. Ya. Tes 1 2 3, coba saya dengar dulu. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, ya. Nah, ini echo-nya bisa kita naikkan. Tes 1 2 3. Wah, merdu banget. Teman-teman, ya. Saya kembalikan, ya. Nah, jangan lupa shockwave-nya dinyalain. Shockwave ini untuk suaranya lebih jernih, lebih terang dan jernih. Nah, itu perbedaannya kalau nggak pakai shockwave dan pakai shockwave. Nah, kemudian selanjutnya adalah kalau sudah seperti ini, maka teman-teman tinggal menentukan untuk khususnya untuk membuat video karaoke, teman-teman menentukan lagunya. Nah, lagunya dari mana ini? Nah, kalau yang bisa main gitar ataupun bisa bermain instrumen musik, mungkin bisa langsung ya, langsung memainkan peralatannya langsung di depan kamera. Nah, kebetulan saya main gitarnya nggak terlalu jago ini teman-teman. Ada sih gitar ya. Jadi bisa langsung direkam. Dan kalau mau pakai gitar, ini perlu alat tambahan kalau ingin suara gitarnya masuk ke dalam mixer secara langsung ya. Artinya dia akan terpisah dari audio yang ada di mikrofon untuk suara, untuk vokal, dengan suara yang langsung dari gitar. Nah, ini kalau kita gejang-gejang gini, mungkin nggak terlalu masuk ke mikrofon ya, karena tidak secara langsung. Jadi nanti akan berbenturan dengan suara vokal dan suaranya tidak akan jernih. Nah, untuk jernih kita butuh tambahan alat ini kalau untuk gitar. Sebentar, saya coba ambilkan. Kita butuh alat ini. Ya. Merek Dolphin ya, ini khusus untuk apa sih namanya ini ya. Pokoknya ini buat suara gitar agar bisa masuk ke dalam soundcard kita dan bisa diproses menjadi audio agar suara gitarnya jernih. Nah, ini colokannya colokan gede. Artinya ini bisa masuk ke colokan dynamic ya. Nah, ini nanti masuk ke sini. Masuk yang ini. Masuk yang ini. Kemudian nanti ini kita colokkan. Nah, ini yang kita taruh di gitar kita. Nanti saya coba dulu ya, teman-teman. Bentar. Saya pasang dulu ke gitarnya. Gitarnya saya pasang lagi. Yuk, bener nggak? Saya nggak bisa main gitar nih. Itulah ya. Coba saya dengar pakai ini. Masuk belum? Oh, udah masuk. Sip. Ribet banget. Aduh. Lagi.
Tes 1, 2, 3. Ayo. Contohin ya. Kita pakai e-hook. Saya udah agak main gitar. Mbak. I know she's wait. I know she's wait. Wait. I know she's wait. I know she's wait. I know she's waiting. I know she is waiting. Ya gitulah. I know she is waiting. Tell me to say forever. I know there is some time. Tell me to say forever. Doesn't know. She doesn't know. Ya gitulah teman-teman ya. Saya nggak bisa main gitar soalnya, taunya dikit doang. Nah, jadi gitulah ya. Jadi suaranya udah bisa masuk. Teman-teman tinggal berkarya. Oh. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Jadi tadi contoh ya, contohnya bagaimana cara memasang, bagaimana cara men-setting agar suara dari gitar bisa masuk ke dalam rekaman, ya, divokalkan masuk ke dalam HP, ini langsung direkam di HP. Jadi tadi live. Jadi mohon maaf nih, tadi saya tidak bisa main gitar teman-teman. Jadi kalau saya bikin video, biasanya saya ambil instrumen dari luar, diolah,
Nah, barulah kita isi suara vokal kita. Nah, kalau saya bisa main gitar, bisa main piano, bisa main drum, mungkin saya sudah bikin band sendiri. Tapi ini karena kita ingin membuat video sendiri ya, jadi makanya di sini step by step maupun peralatan yang dibutuhkan secara minimal ya, peralatan yang dibutuhkan secara minimal ini yang saya sampaikan di sini. Nah, jadi kalau bicara modal ya kalau kita nabung-nabung dikit-dikit bisa lah ya. Kalau teman-teman punya tabungan sekitar 200-300 ribu sudah bisa mulai nih. Kalau HP udah pasti kan udah punya semua lah ya. Apalagi sudah senang lihat nonton YouTube, pasti punya HP sendiri kan gitu teman-teman. Nah, tinggal beli mic ya. Kalau ada mic di rumah dipakai. Kemudian modalin dikit untuk sound card ya. Nah, sound card ini penting karena inilah nyawa utama kita agar nanti kualitas suaranya bisa masuk dan direkam dengan baik di dalam HP ataupun komputer atau laptop ya, kalau kita punya. Nah, untuk yang saat ini gunakan HP juga bisa ya. Tapi kalau untuk membuat video klip itu kalau yang betul-betul lebih gampang, lebih enak gitu ya, agar nanti proses renderingnya cepat, itu menggunakan komputer. Nah, kalau ada laptop juga bisa digunakan, dimaksimalkan laptopnya. Nah, tinggal nanti diperkuat dengan software. Nah, softwarenya apa saja? Nah, ini yang nanti akan saya sampaikan juga bagaimana teman-teman kebutuhan softwarenya. Pertama, saya sampaikan di sini. Pertama, teman-teman butuh software yang namanya saya pakai software Audacity untuk suara. Nah, Audacity ini free ya, bisa di-download teman-teman. Nanti saya akan masukkan linknya agar teman-teman bisa download dari link channel ini. Kemudian yang kedua itu softwarenya itu apa namanya? Ada dua sih saya pakai ya. Kalau yang pertama-tama saya belajar itu saya pakai YouTube Video Maker. Nah, YouTube Video Maker ini kelebihannya pertama aplikasinya sederhana sih. Sederhana, gampang dimengerti ya teman-teman, dan cukup ringan. Nah, kemudian kelebihannya lagi dia itu kita bisa ngatur teks kayak bikin karaoke gitu teman-teman. Jadi kita bisa atur teks karaoke ya, kayak kita bikin video karaoke gitu, itu gampang pakai YouTube Video Maker. Nah, cuman kalau untuk membuat latar belakang background agar lebih backgroundnya bisa kita ganti-ganti. Nah, ini kan saya pakai layar hijau ini sebenarnya di belakang. Ini bisa saya ganti ya, layar hijau ini bisa saya ganti dengan latar belakang apa saja teman-teman. Nah, di sini kita mainkan videonya di situ agar lebih menarik. Mungkin latarnya kita bisa misalkan di studio gitu ya, atau di ruang tamu ataupun di alam terbuka ya. Jadi dengan situasi pandemi saat ini kita nggak butuh harus keluar-keluar ya teman-teman, keluar rumah atau harus ada di kebun, harus ada di mana gitu ya. Cukup kita ganti latar di belakang. Nah, ini butuh keakuratan agar nanti kelihatan sangat realistis, agar kelihatan realistis dan bagaimana caranya dia kelihatan bagus. Nah, kunci-kuncinya waktu saya membuat video latar belakang ini, saya cari dulu background itu, backgroundnya yang kita senangi. Kemudian karena dulu zaman sekarang teknologi kameranya itu kalau fokusnya itu kayak di depan ini lebih clear, di belakang itu lebih blur ya, maka kita butuh namanya software Photoshop. Nah, jadi di belakang itu background yang foto yang kita punya untuk background itu kita blurkan dulu dengan Photoshop. Nah, ini bagaimana caranya nanti kita menggunakan Photoshop, apa perlu saya sampaikan di sini ya. Tapi intinya kalau mau belajar Photoshop ya sebenarnya mudah teman-teman, tinggal pakai efek blur, udah. Nanti blurnya sedetail apa ataupun sebanyak apa, tinggal selera teman-teman, nanti akan kelihatan kalau di depan itu clear ya kayak kita ini, di belakang background kita seperti blur ya. Jadi kayak pakai foto pakai kamera ya, pakai kamera yang mahal lah intinya, yang bisa depan clear belakangnya blur gitu, ngeblur ya. Nah, jadi butuh trik-trik seperti itu teman-teman. Nah, jadi pada kesempatan ini untuk pembukaannya seperti itu ya, untuk perkenalan
Ya, teman-teman, mudah-mudahan yang saya sharing ini bisa bermanfaat dan bisa membantu kita semua dalam menyalurkan hobi, teman-teman. Nah, mohon dukungan teman-teman semua ini, karena insya Allah dalam beberapa waktu lagi nanti saya akan buatkan video bagaimana teknisnya, step by stepnya untuk membuat menjadi sebuah video yang betul-betul bisa kita nikmati, dan ya minimal dari belajar seperti ini kita punya pengalaman untuk membuat video karaoke terutama yang enak dilihat gitu, teman-teman. Jadi bisa merekam sendiri, jadi kita lakukan sendiri, teman-teman. Saya juga sendirian nih melakukannya sendiri ya, mengedit sendiri, merekam sendiri, mengedit sendiri, kemudian channelnya buat sendiri ya, kameranya sendiri, kemudian diupload sendiri. Nah, kita nikmati sendiri, dan mudah-mudahan bisa dinikmati oleh teman-teman semua. Nah, mudah-mudahan mohon dukungannya, mudah-mudahan nanti video-video selanjutnya akan saya lebih detailkan teknis-teknisnya bagaimana membuat sebuah video karaoke yang bisa teman-teman buat sendiri, dan untuk kenang-kenangan teman-teman juga, siapa tahu untuk bisa diberikan ke teman, saudara ya, ayah, ibu kita, atau siapapun itu, kerabat-kerabat kita, untuk membahagiakan mereka. Demikian teman-teman video kali ini, mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga. Dukung terus channel ini, mudah-mudahan saya punya waktu cukup untuk bisa menyampaikan video-video selanjutnya. Salam sejahtera, sehat selalu, semoga Allah selalu memberkahi dan melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Willingly, I'll be yours. Willingly, I'll wait for you. All my love and all my life I will give for you.